bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada, saat pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari tanggalkan setiap bebanmu yang ada saat ini. Kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita membesarkan namanya yang agung dan mulia. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Hanya bagi Dialah segala puji-pujian, hormat dan kemuliaan. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita semua percaya bahwa waktu Tuhan ada yang terbaik bagi kita semuanya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap
percaya Tuhan, kuasa-Mu sangat-sangat besar bagi kami. Saat ini Tuhan, mungkin kami memiliki beban berat di dalam kehidupan kami. Tapi pagi hari ini kami mau meletakkan setiap beban kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang mampu, Allah yang sanggup untuk melepaskan setiap kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan menaikkan puji-pujian kami. Kami akan menaikkan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian kami berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita patut bersyukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Kuasanya sangat besar. Dan saat ini kita mau bersama-sama menyatukan hati kita untuk menaikkan puji-pujian kita, mengagungkan Allah kita yang luar biasa. Karena hanya Dialah yang layak untuk kita puji dan kita agungkan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang dulu puji-pujian kami, karena Engkaulah yang luar biasa. Hanya Engkau yang layak untuk setiap puji-pujian kami. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, meninaikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari naikkan puji-pujian kita, suara kemenangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada saat ini, kita mau menaikkan puji-pujian kita bagi Juru Selamat kita. Juru Selamat kita yang hidup, yang berkuasa. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa
bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami untuk kami menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Benar Tuhan, kami memerlukan pertolongan-Mu Tuhan. Kami memerlukan tuntunan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami. Biarlah firman-Mu itu boleh menerangi hati kami, sehingga kami dalam kehidupan kami dituntun selalu oleh Roh-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar firman ini boleh tumbuh dalam kehidupan kami dan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu menuntun kami, menolong kami dalam sepanjang pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kiranya damai sejahtera, sukacita dan penyertaan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sebuah renungan yang berjudul Transisi. Transisi adalah pergerakan atau perubahan dari satu posisi, keadaan, konsep kepada yang lain.
Kehidupan penuh dengan transisi dari TK ke SD sampai SMA, kuliah, kerja, dari anak-anak sampai dewasa, dari menikah hingga menjadi orang tua, hingga menjadi kakek nenek. Semakin bertambahnya usia, ada transisi secara fisik, secara mental, dan secara emosi. Dan transisi terbesar adalah ketika kita nanti dari dunia ini masuk ke dalam kekekalan. Dalam masyarakat yang mobile, banyak orang yang melakukan transisi ke pekerjaan, rumah, atau komunitas yang baru. Dan transisi identik dengan perubahan. Perubahan dapat menjadi sesuatu yang baik atau buruk, tergantung dari apa yang kita lakukan terhadap perubahan itu. Transisi adalah bagian hidup yang tidak dapat disangkal. Dan kita tahu dalam bulan-bulan ini kita sedang mengalami perubahan yang drastis. Apa yang biasa kita lakukan tidak dapat kita lakukan. Apa yang biasanya tidak kita lakukan perlu kita kerjakan. Dan kalau kita melihat Alkitab dipenuhi dengan banyak referensi perubahan yang berhasil. Tuhan sering menggunakan transisi untuk menyelaraskan situasi atau waktu tertentu demi tujuannya. Kita akan melihat perjalanan transisi suatu bangsa di Kitab Keluaran dan Yosua. Apakah yang membuat transisi itu sukses? Yang pertama adalah visi kepada tujuan. Dalam Keluaran pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7, Tuhan menyatakan visinya bagi bangsa Israel. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Kita dapat melihat dalam Keluaran 12, dengan dahsyatnya Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan. Ada lembaran baru bagi kehidupan mereka. Setelah mengalami tekanan yang hebat bertahun-tahun lamanya, Tuhan pada akhirnya membebaskan mereka. Ada tujuan yang Tuhan rencanakan bagi mereka. Seperti kita ketahui, semua tujuan tidak akan terjadi dalam sekejap. Selalu ada proses mencapai sebuah tujuan, dan Tuhan tahu yang terbaik untuk melaksanakan rencananya yang sempurna bagi setiap umatnya. Karena Tuhan lebih mengetahui keberadaan, jalan pikiran, perasaan, dan kondisi hati umatnya. Dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 kita melihat bahwa Tuhan punya alasan untuk tidak memberi mereka jalan pintas. Hal lain yang membuat sebuah transisi sukses adalah berjalan mengarah kepada tujuan. Ada beberapa hal yang diperlukan dalam perjalanan, dan kita melihat dalam kisah ini, yang pertama adalah adaptasi. Ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa setiap hari bagi umatnya. Ada mana yang cukup bagi seluruh keluarga. Namun kita melihat dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, bagaimana mereka tidak bisa beradaptasi, bagaimana mereka masih menginginkan hal-hal di masa lalu, hal-hal yang tidak dapat mereka nikmati lagi. Padahal apa yang biasa mereka dapatkan digantikan dengan penyediaan Tuhan yang luar biasa, mana dari surga,
di tengah padang gurun. Kita dapat melihat itu bagaimana luar biasa pemeliharaan Tuhan dalam Keluaran pasal yang ke-16. Dalam perjalanan hidup, perubahan itu pasti. Ada mungkin yang terjadi secara drastis, ada yang mungkin terjadi secara perlahan. Masa kini berbeda dengan masa lalu, namun ini bukan masa depan kita. Kita perlu terus beradaptasi dan terus melangkah. Tuhan selalu punya cara untuk menyediakan kebutuhan kita dalam setiap musim hidup kita. Yang kedua, diperlukan dalam perjalanan adalah ucapan syukur. Dan alasan dari ucapan syukur adalah sangat penting, yaitu anugerah Tuhan atas kemerdekaan mereka. Telah sangat lama mereka diperbudak dan Tuhan membebaskan mereka. Namun manusia biasanya perlu mencari alasan dari keadaan yang mereka alami untuk dapat mengucap syukur. Dan dari kisah ini dengan jelas kita melihat bagaimana kondisi dan keadaan tidak akan pernah cukup menjadi alasan dari ucapan syukur. Tidak habis-habisnya pemeliharaan, perlindungan, dan mujizat-mujizat yang Tuhan berikan bagi umatnya, namun selalu ada rasa tidak puas dan persungutan yang terucap dari hati dan mulut mereka. Perlu ada kalanya melihat the big picture. Tidak hanya kita concern dengan keperluan-keperluan kita sehari-hari. Anugerah Tuhan yang besar adalah satu-satunya alasan kita dapat selalu mengucap syukur. Apapun keadaan yang sedang kita alami, selalu ada alasan untuk kita mengucap syukur, yaitu keselamatan jiwa kita. Bagaimana Yesus telah membebaskan kita dari dosa. Keadaan tidak bisa mendikte kondisi hati kita. Jika kita penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan, apapun keadaan itu. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 mengatakan, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Hal ketiga yang diperlukan dalam perjalanan adalah iman. Tuhan sudah berjanji akan memberikan tanah perjanjian kepada mereka. Berkali-kali Tuhan membuktikan bahwa Dia adalah pribadi yang dapat dipercaya, bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada hal yang mustahil baginya. Namun kita lihat hanya Yosua dan Kaleb yang beriman dan percaya bahwa janji Tuhan pasti dapat digenapi. Kita tahu kisah ini bagaimana lebih banyak orang meresponi tantangan dengan rasa takut daripada dengan iman mereka, sehingga mereka tidak menikmati janji Tuhan. Iman dapat membuat kita melihat melampaui tantangan dan keadaan di sekitar kita. Roma 1 ayat ke-17 mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Hal ketiga yang membuat suatu transisi sukses adalah bertindak untuk menikmati tujuan. Yosua dan Kaleb tidak hanya percaya, namun mereka dengan berani bertindak. Bukan dengan cara nekat atau gegabah, tetapi dengan penuh keberanian mereka maju dan melakukan sesuai dengan perintah dan arahan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan dalam setiap langkah. Kalau kita baca dalam Yosua 1 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-9, bagaimana Tuhan menjanjikan penyertaannya dalam setiap hal yang akan dilakukan. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-5, seorang pun tidak akan dapat menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-9,
Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita melihat bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Kita dapat melakukan hal-hal yang besar karena ada pribadi yang selalu akan berada bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu siap untuk memberikan tuntunan. Mazmur 32 ayat yang ke-8 mengatakan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Sebagai orang percaya, ada Roh Kudus yang akan selalu menuntun dan memampukan kita untuk bertindak dengan tepat dalam perjalanan hidup ini hingga kita tiba di tujuan terakhir. Kehidupan yang sedang kita jalani di dunia ini adalah sebuah transisi. Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan melihat visi Tuhan kepada tujuan kekekalan bagi kehidupan kita? Apakah kita berjalan kepada tujuan itu? Apakah kita bertindak sesuai dengan arahan Tuhan? Kita umat yang telah dibebaskan Tuhan agar kita dapat menikmati tanah perjanjian, kekekalan bersama dengan Tuhan. Sementara kita menuju tujuan itu, marilah kita beradaptasi terhadap hal-hal baru yang sedang Tuhan kerjakan sambil mengucap syukur dan mengarahkan iman percaya kita hanya kepada Tuhan. Kita perlu arahan firman Tuhan dalam langkah-langkah hidup kita. Kalau kita menoleh ke belakang, ada banyak hal dahsyat yang sudah Tuhan kerjakan. Kalau kita melihat ke depan, ada banyak janji Tuhan yang luar biasa. Kalau kita berada di saat ini, selalu ada penyertaan dan penyediaan Tuhan yang tidak berkesudahan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Kalau kita baca, kisah bangsa ini dituliskan sebagai contoh dan peringatan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Contoh itu biasanya adalah untuk sesuatu yang baik, dan peringatan biasanya adalah untuk hal-hal yang tidak baik. Ini dapat menjadi perenungan kita. Selama kita berada dalam perjalanan transisi kita di dunia ini, apakah hidup kita menjadi contoh, ataukah hidup kita menjadi peringatan bagi orang-orang di sekitar kita yang melihat cara hidup kita? Tuhan punya rencana dan tujuan yang luar biasa bagi setiap pribadi kita. Mazmur 40 ayat yang ke-5 dalam versi NLT mengatakan demikian. Oh Tuhan Allahku, Engkau telah melakukan banyak keajaiban bagi kami. Rencana-rencanamu bagi kami terlalu banyak untuk didaftarkan. Tidak ada yang seperti Engkau. Jika aku mencoba menceritakan semua perbuatanmu yang luar biasa, tidak akan ada habis-habisnya. Mari kita tetap percaya pada Tuhan yang mengasihi kita dan yang berdaulat atas hidup kita. Tuhan yang punya rencana yang sempurna bagi kita, yang mau terus menuntun kita sampai kita berjumpa dengan Dia dalam kemuliaan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kasih-Mu yang besar bagi kami. Engkau telah memberikan putra-Mu Yesus untuk menebus dan memerdekakan kami dan memberikan kami hidup yang kekal. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang meneguhkan dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan
untuk firman-Mu yang selalu memberikan arahan kepada kami. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang selalu mendampingi kami dan memampukan kami untuk berkemenangan dalam hidup ini, melewati setiap transisi perubahan dan tantangan. Kami percaya tangan kasih-Mu dan hadirat-Mu selalu ada bersama kami. Kami berdoa bagi setiap kekasih-kekasih-Mu agar Engkau memberikan perlindungan, pertolongan, penyediaan, kesehatan, jalan keluar, kekuatan dan berkat-berkat-Mu. Kiranya damai sejahtera, sukacita dan kasih-Mu melimpah dalam hati kami. Biarlah hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu, mempermuliakan nama-Mu Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kami. Biarlah kami dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami tetap mendoakan bangsa, negara, dan pemimpin kami. Berikanlah hikmat-Mu bagi mereka Tuhan, dan kiranya rancangan-Mu yang besar terjadi atas negeri kami. Terima kasih untuk bangsa kami yang telah merasakan 75 tahun kemerdekaan. Kami tetap berdoa Engkau akan terus menyatakan kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu bagi bangsa kami. Kami percaya kami akan melihat hal-hal yang besar terjadi atas Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji syukur dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan Kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan Kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Haleluya. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan
Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. For thou